Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam muhibah. Dan selamat berpuasa untuk hari yang ke-8. Dan selamat bercuti kepada semua pekerja-pekerja yang bercuti lah pada hari ini. InsyaAllah seperti biasa setiap hari Jumat, kalau panjang umur Agang akan sampaikan sedikit perkongsian ilmu lah, ataupun peringatan, atau lebih senang tazkirah. So tajuk kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan masa. Jangan pernah sia-siakan masa yang kita ada. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masa sentiasa bergerak ke hadapan. Ia tidak akan berputar kembali ke belakang, dan ia sering bergerak hari demi hari. Kadang kita sedar dan kadang juga kita terlupa bahwa masa makin meninggalkan kita. Dan seperti yang kita tahu, masa tidak pernah berhenti sedikit pun ataupun sedetik, walaupun sesaat, ia tidak akan pernah berhenti. Yang berhenti cuma jam. Itu jam, bukan masa. Masa sentiasa bergerak. Sama ada kita sadar ataupun tidak, masa tetap tinggalkan kita. Dalam Al-Quran juga ada disebut berkenaan dengan masa, yaitu dalam surah Al-Asr. Ayatnya mudah, cukup mudah. Cuma tiga ayat. 3 ayat yang mana kita nampak mudah dan senang dibaca melalui mulut, tapi kadang ada yang masih tidak memahami makna surah Al-Asr. So bacaannya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, demi masa. Firman Allah dalam surah Al-Asr, ayat pertama, demi masa. Dan ayat kedua, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Maknanya kita sebagai hamba, yakni manusia, kita sentiasa berada dalam kerugian, sama ada kita sadar ataupun tidak. Dan ayat yang terakhir, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan sering mengingatkan untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi kita boleh paham ayat di sana, di mana kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga yang beramal soleh, yakni menaikkan perintah Allah, menjalankan segala amanah yang Allah telah beri dengan kita. Sebelum kita datang di muka bumi ini. Dan juga untuk orang-orang yang saling mengingatkan untuk kebenaran. Siapa saja yang mengingatkan tentang kebenaran, dia tidak akan pernah rugi, insya Allah, dengan izin Allah. Dan juga yang saling menasihati untuk kesabaran. Maksudnya kita nasihat, kita sampaikan apa-apa perkara berkenaan kebaikan, apa-apa kebaikan tentang Islam kepada orang untuk tujuan kesabaran, semuanya tidak akan rugi, insya Allah, dengan izin Allah. Semua ini sudah ditulis dalam Al-Quran. Semua ini adalah firman Allah SWT dan peringatan buat kita sebagai hamba. Ayat cukup ringkas, tapi masih terlalu ramai yang tidak memahami apa yang disampaikan oleh Allah SWT untuk kita umat manusia. Wahai saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, janganlah terlalu leka, jangan kita terlalu lalai dan alpa dengan permainan dunia. Dunia ini cuma tempat permainan, sandiwara, ujian. Kita kita tidak selama-lamanya di sini. Kita tidak kekal di dunia ini. Ini cuma sementara. Ini cuma ujian untuk kita. Sama ada kita memilih jalan yang benar ataupun tidak. Sama ada kita memilih untuk mengingat Allah ataupun tidak. Atau kita terus hanyut di buai mimpi dunia.
Allah hantar kita ke dunia sebagai khalifah, sebagai hambanya. Maka janganlah kita pernah melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah, dibenci Allah. Jauhkanlah segala perkara-perkara yang Allah tidak sukai, yang Allah murka. Dan jalankanlah perintah yang telah diberikan kepada kita, yakni seperti sholat, berpuasa. Masa kita tidak lama, bila-bila masa saja. Tanpa kita sadar ataupun tidak, masa akan tinggalkan kita. Sampai masa kita akan tinggalkan dunia yang fana nih. Jangan pernah kita sia-siakan masa yang Allah telah pinjamkan sama kita. Oke? Sebab bila kita sia-siakan masa yang Allah telah pinjamkan dengan kita, takut nanti bila di akhirat kelak kita tidak bekalan apa-apa untuk kita bawa di hadapan Allah. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal di atas kesilapan dan perbuatan kita di masa lalu. Manfaatkanlah waktu yang ada ke jalan yang benar, yakni jalan Allah. Seperti berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, mengamalkan amalan-amalan sunnah, dan sebagainya. Dan semoga kita mendapat syafaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertingkatkanlah amal ibadah, kebaikan di dunia agar ada bekalan kita untuk di akhirat kelak, insyaallah. Semoga apa yang Agang sampaikan ini akan menjadi peringatan buat kita semua. Dan renung-renungkanlah. Semoga ada kesadaran dalam hati kita. Walaupun kita terasa hati kita terlalu hitam, mungkin dengan sedikit teguran atau ingatan mampu menyadarkan kita dan juga orang-orang sekeliling kita, insyaallah. Renung-renungkan, selamat beramal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumat.